Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Salam kenal dari saya, Christian Felix Lalahi, mahasiswa PTG Prajabatan Biologi Gelombang 2 tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata pada topik 5 di mata kuliah literasi lintas mata pelajaran dengan judul besar pembahasan, yaitu merefleksikan diri dalam pengembangan kecakapan literasi. Baik, di slide pertama ini ada 3 poin penting yang akan kita bahas mengenai tentang kaidah reflektivitas. Nah, pertanyaan pertama ada tentang pemahaman baru apa saja yang saya dapatkan setelah menjalani konsep reflektivitas. Kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi akan sangat berpengaruh dan bermanfaat pada kehidupan dan juga pada posisi saya sebagai guru selama proses pembelajaran? Dan terakhir, yaitu sebagai sudut pandang guru, apa sajakah kontribusi dan kebudayaan literasi pada lingkungan saya? Oke, selanjutnya sebelum kita menjauh mendalam materi, mari kita menelaah dulu apa sih kaidah dan topik konsep dari reflektivitas. Ya, reflektivitas memposisikan seseorang untuk melakukan penggambaran atau merenungkan suatu peristiwa atau juga kejadian di masa lampau yang pernah dilakukan. Mengapa dilakukan? Hal ini untuk meninjau dan menilai kembali pengalaman dengan sudut pandang lain, seperti keyakinan, keagamaan, moral, dan akademik. Hal ini sangat urgensi dilakukan pada setiap orang, terutama bagi seorang guru, agar dapat mengubah pola pikirnya dan hal-hal yang tersirat apa saja yang tersirat pada refleksi tersebut ialah memiliki kata kunci. Mengapa saya melakukan dan efek apa yang ditimbulkan dari perlakuan saya tersebut. Nah, dari 2 kata kunci ini bagi saya itu dapat merefleksikan kegiatan masa lampau benar atau tidaknya dan apa kemungkinan yang akan perbaikan dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya itu ada alur refleksi. Alur refleksi bagi saya itu ada 5 tahap, yaitu tahap pertama itu self identification. Di self identification itulah tolak ukur kita mengingat kembali perilaku, gagasan, dan perasaan apa yang sudah terjadi pada masa lampau pada kegiatan tertentu yang kemudian akan dipersepsikan pada refleksi yang memposisikannya pada dirinya pada tindakan selanjutnya yang berkenaan pada lingkungannya, atau dengan kata lain cultural understanding. Kemudian dari perasaan itu akan ditelah kembali pada proses pembangunan berpikir, yaitu thinking construction. Dalam posisi ini seseorang harus membangun perspektif baru dan dari pengalaman dari yang perasaan secara kognitif, yang kemudian itu akan diimplementasikan secara adaptif dan juga sederhana yang ada aksi nyatanya yang akan datang. Yang kemudian hasilnya kita akan ketahui bahwa kita berkomitmen dalam suatu tindakan yang tidak mencerobohkan sesuatu hal atau merugikan apapun, dan jika terjadi kita jangan sungkan-sungkan untuk meminta saran dan masukan dari orang lain. Nah, itu kembali lagi ke dalam self identification, balik lagi ke semula. Oke, di pertanyaan pemantik kedua kita akan membahas setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin literasi berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Tentu, setelah membuat naratif literasi menjadikan saya mampu menilai kembali pengalaman dengan cara sudut pandang yang lain, seperti keagamaan, moral, dan psikolog yang melakukan perubahan dengan mengkaji banyak sumber literasi. Dengan literasi juga saya tidak gagap dalam bersuara memberikan ide, dan bahkan membuat saya tidak menelan informasi dari luar secara utuh, namun harus memastikan kebenaran walaupun itu banyak menyita waktu. Namun di titik inilah literasi itu bermakna. Di selanjutnya pertanyaan pemantik ketiga, sebagai seorang calon guru, hal paling
ingin yang Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda. Oke, berbicara kontribusi, tentu semua hal ini harus dimulai dari nol, yaitu dimulai dari diri sendiri kita dulu. Saya harus mengembangkan lagi kemampuan literasi saya ke jenjang yang lebih profesional, dan kalau kontribusi saya itu dimulai dari yang sederhana saja dulu, yaitu pembiasaan membaca dalam setiap KBM yang berlangsung yang paling memakan waktu sekitar 15 menit atau sampai 20 menit. Kemudian saya melakukan interpretasi tugas yang bukan hanya sebagai catat menulis apa yang diajarkan, melainkan melakukan penyelidikan yang karyanya itu dihasilkan pada sebuah karya ilmiah yang sederhana yang kemudian dipresentasikan. Tentu hal ini nggak begitu saja, tapi ada setiap tantangan yang tambahan yang diberikan dalam setiap penugasan yang bertafsir pada setiap fase pembelajaran. Oke, selanjutnya masih topik yang sama, apa kontribusi saya. Pada aksi nyata saya berkeinginan dan memiliki rencana ide pengimplementasian budaya literasi. Nah, selama pendidikan S1 dan tepatnya itu pada skripsi, saya merancang dan membuat suatu produk literasi, yaitu wujud modul biologi sel berbasis metode pembelajaran STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Namun implementasi ini tidak begitu lancar. Pada PPL 1 saya terhambat dikarenakan topik pembelajaran biologi sel sudah terlewatkan. Namun di PPL 2 nanti saya berencana mengaplikasikan beragam proyek multidisiplin literasi STEM yang terintegrasi pada biologi sel di pembelajaran nantinya. Untuk bagaimana aja saja rencana tersebut, saya sudah mencantumkan link untuk menuju kepada modul saya tersebut. Oke, masih di top yang sama lagi, namun ini berbasis yang lain juga. Ide saya dalam penguatan literasi menggunakan kerangka ORIM yang kita bahas sebelumnya di ruang kolaborasi, yaitu ada aspek ada recognition atau pengakuan, modeling atau teladan, dan terakhir interaction pengakuan. Nah, di tahap awal saya ingin mewadahi peserta didik dalam pengelolaan sumber informasi dengan cara memancing pertanyaan dari hal yang sederhana seperti ilustrasi ataupun kejadian yang lagi trending sekarang. Saya melakukan kesempatan ini di awal pembelajaran untuk memancing bagaimana hipotesis mereka secara umum tentang pembelajaran yang akan saya bahas. Nah, kedua itu ada recognition, pengakuan. Saya akan mengapresiasi pilihan atau jawaban peserta didik apapun itu wujudnya. Walaupun sedikit kesalahan, saya tidak harus merendahkannya, tapi menegaskan kembali. Dan bahkan sekali saya juga akan memancing peserta didik lain untuk berargumentasi untuk memperbaiki kesalahan peserta didik yang sebelumnya. Nah, yang ketiga itu ada interaction, pengakuan. Selama pembelajaran saya juga akan mengkaitkan pembelajaran dengan lingkungan yang lebih adaptif bagi siswa sebagai pembaruan interaksi. Dan terakhir itu ada modeling, teladan. Sebagai role model, saya senantiasa memotivasi peserta didik atas pengalaman dan karya-karyanya. Oke, sekian dari pembahasan saya kali ini tentang reflektivitas dan naratif literasi. Jika terdapat kesalahan hafalan atau pembahasan, saya senang-senang hati menerima masukan untuk perbaikan. Terima kasih telah menonton dan mendengarkannya.